Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di seri kali ini. Kita akan membahas ejaan bahasa Indonesia. Namun untuk sesi untuk ini kita akan mengenal atau mengetahui sejarah penggunaan ejaan bahasa Indonesia dari masa ke masa. Nah, langsung saja kita lihat sejarah penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang dimulai dari peresmian ejaan yang dibuat oleh Van Ophuijsen dan disebut juga ejaan Van Ophuijsen. Kenapa? Karena orang yang menyusun naskah ejaan ini adalah orang Belanda namanya Van Ophuijsen, sehingga disebut dengan ejaan Van Ophuijsen. Nah, ejaan selanjutnya di masa berikutnya dilanjutkan oleh ejaan Suwandi, yaitu ada perubahan sedikit dari ejaan Van Ophuijsen ke ejaan Suwandi, biasa juga disebut dengan ejaan Republik. Lalu lanjut lagi di ejaan pembaharuan, ada ejaan Melindo, ejaan baru bahasa Indonesia. Lalu lanjut lagi di tahun 1970 ejaan yang disempurnakan diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Soeharto. Nah, sekarang yang kita gunakan diresmikan pada tahun 2015 pedoman umum pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ini diresmikan pada tahun 2015. Nah, sekarang kita lihat. Nah, yang pertama ejaan Van Ophuijsen ini tahunnya 1901. Jadi ciri pada saat itu kata koe, akoe masih penggunaan Melayu ya. Kata koe, kau, sekau, dan ditulis itu serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh koe lihat ya, kalau sekarang kulihat. Nah, tata cara penulisan pada ejaan di tahun 1901 itu ditulis secara serangkai. Jadi kalau ada kata kau, seke, ini dan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Nah, itu ciri-ciri ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Nah, ini adalah zaman di mana Indonesia belum merdeka. Kata pun itu selamanya dihubungkan dengan kata sebelumnya, seperti adapun raja itu hendak berangkat, sekalipun tiada lagi berbunyi. Jadi J pada Y sekarang ini yang kita kenal, pada di masa ejaan Van Ophuijsen itu masih menggunakan huruf J, yang sekarang Y ya. Terus selanjutnya ciri yang bisa kita lihat pada ejaan Van Ophuijsen yaitu juga membahas pada awalan ter, ber, dan per, yang jika dirangkaikan dengan kata dasar berawalan huruf R maka akan luluh. Contoh berumah, terasa, dan peran. Yang dikatakan luluh itu R-nya itu hampir tidak kelihatan. Jadi bisa kita katakan seperti ini, berumah ya, terasa, peran. Itu R-nya tidak kelihatan karena dia lulu dalam kata itu. Terus ada akhiran i akan diberi tanda petik 2 apabila bertemu dengan kata yang berakhiran huruf. Contoh yang bisa kita lihat menamai ya. Menamai, i-nya itu ada tanda titik 2 yang di zaman sekarang ini itu tidak kita pakai lagi. Nah, terus kita masuk di ejaan Suwandi. Nah, setelah 1901 tadi ada perubahan besar-besaran di tahun 1947. Nah, tokohnya itu adalah Suwandi Noto Kusumo.
Nah, seperti yang Anda lihat gambarnya di depan ini adalah gambar dari Bapak Suwandi yang sangat memberikan kontribusi penting arti dari perjalanan sejarah bahasa Indonesia. Nah, apa yang berubah pada tahun 1947 setelah ejaan Van Ophusen? Nah, huruf OE diganti dengan huruf U. Jadi dulu itu Tojo ya, tujuh ya. Ini sekarang di tahun 1947 sudah berganti, kita mengadopsi huruf Latin yaitu U ya. Contoh usia menjadi usia. Nah, yang kedua, apa yang terperbaharui pada tahun 1947 yakni bunyi hamzah dan bunyi sentak diganti dengan huruf K. Karena dulunya itu misalnya tak itu menggunakan tanda petik ya, ada tanda petik itu membunyikan sentakan atau hamzah, karena rata-rata bahasa yang dulu yang kita gunakan banyak yang memiliki hamzah karena notabene-nya banyak pengaruh dari bahasa Arab seperti taklim. Nah, sekarang itu bukan sekarang, di tahun 1947 itu sudah diganti tanda sentak itu menjadi huruf K ya. Seperti tak, rakyat, tidak, dulunya itu menggunakan koma atas ya, atau tanda petik. Nah, di bagian ketiga yang berubah juga itu adalah kata ulang. Jadi apabila ada kata yang diulang seperti buku-buku, mudah-mudahan itu disematkan angka 2. Nah, yang sering-sering masih saya lihat ejaan ini masih ada yang menggunakan dalam catatannya, padahal di tahun sekarang itu sudah berubah, ejaan ini tidak dipakai lagi. Dulu di tahun 1947 hal ini masih resmi bisa kita gunakan. Ini adalah bahasa standar di 1947. Kita lanjut di kata dasar berhuruf EPP dalam bahasa Jawa boleh dihilangkan. Contoh perahu menjadi perahu ya, P. Jadi huruf E itu ada dua, EPP dan taling, E dengan E, E. Jadi kalau di bahasa Jawa itu dia disebut dengan pepet ya. Seperti pada kata kecap. Jadi ketika penyebutannya seperti ini e itu ya dengan bunyi yang berbeda. Nah, kalau di tahun 1947 kata pepet ini yang seperti itu bisa dihilangkan dalam penggunaannya menjadi perahu ya, perahu. Menteri menjadi menteri ya. Namun kata tersebut tidak boleh dipergunakan pada kata berumbuhan seperti perangkap. Jadi kaidah yang juga ada diatur, kalau dia diikuti pada kata yang berumbuhan itu tidak boleh dipergunakan kaidahnya. Contohnya perangkap tidak boleh diubah menjadi perangkap. Jadi jelas ya perbedaan di tahun 1941 ini perkembangan pada saat ejaan Suwandi atau biasa disebut dengan ejaan Republik pada tahun 1947. Nah, kita lanjut. Di tahun 1957 ada ejaan pembaharuan. Nah, ini apa yang berubah pada tahun 1957, yakni diftong ai, oi, au berubah penulisannya menjadi aye, oye, awe ya. Itu penulisan. Jadi tetap bunyinya ai, oi, awe, hanya penulisannya yang berubah ya pada huruf diftong ai, oi, au. Nah, terus lanjut. Huruf-huruf yang muncul pada ejaan ini ada huruf yang baru ya. Kalau NG itu simbolnya seperti yang Anda lihat di depan ini, N-nya yang satu kakinya agak lebih panjang. Terus TJ ya,
T, NJ, N, ada tanda petik, dan S dan SJ ya. Terus kita lanjut di pengaturan untuk fonem H adalah fonem H apabila letaknya di depan dapat dihilangkan seperti kata hutan menjadi utan ya. Ya, di tahun 1957 hutan yang kita kenal sekarang apabila hurufnya huruf H berada di depan kata itu bisa kita hilangkan. Jadi misalnya hutan menjadi utan, ari, hari itu menjadi ari, dan juga dapat dihilangkan bila di antara dua vokal berbeda, misalnya kata tahun ya, tahun menjadi tahun, atau perahu menjadi perahu. Nah, ini perubahan-perubahan di tahun 1957. Konsonan rangkap pada akhir kata dihilangkan seperti presiden menjadi presiden. Jadi ada kata nt pada kata presiden, nt itu jadi t-nya dihilangkan. Jadi konsonan yang merangkap itu dihilangkan pada tahun 1957, tapi pada posisi akhir kata. Terus partikel pun yang berarti juga dan saja ditulis terpisah. Contoh sekalipun sama dengan meskipun. Jadi cara penulisannya sekali dan pun itu dipisah sama dengan satu kali saja. Baik, kita lanjut lagi di ejaan Melindo pada tahun 1956. Nah, salah satu panitianya ini adalah Bapak Slamet Mulyana ya. Kalau dulu, sekarang penyebutannya Mulyana. Tulisannya dulu menggunakan LJ ya. Nah, sekarang kalau kita mau menuliskan Mulyana itu sudah menggunakan huruf Y. Nah, Slamet Mulyana ini memperoleh gelar BA dari Universitas Gadjah Mada di tahun 1950, bergelar MA di Universitas Indonesia tahun 1952 dan gelar doktor sejarah dan filologi dari Universitas Louvain Belgia tahun 1954 serta menjadi profesor Universitas Indonesia sejak tahun 1958. Nah, sekarang kita lihat perubahan-perubahan apa yang terjadi di ejaan Melindo di tahun 1959. Nah, ada penambahan fonem yaitu huruf S, S, dan Z. Contoh di pikiran, syair, syarat yang dulu kita menggunakan P, pikiran. Nah, sudah ada huruf F yang bisa kita gunakan di tahun 1959 pada saat itu. Terus S. Nah, S ini adalah mewakili SY ya, seperti syair, syarat. Nah, pada penulisan itu sudah ada penambahan S, SY, walaupun di tahun-tahun sekarang ini itu juga kembali dihilangkan. Terus penulisan diftong AY, AW, dan OY. Nah, hampir kalau kita lihat ini tidak ada perubahan di 1957, sama saja AY, OY, dan AW tadi ya. Terus hal yang ketiga yang berada di ejaan Melindo, ejaannya menggunakan tanda fonem lain dari yang sudah ditetapkan sebagai fonem Melindo dianggap sebagai kata asing. Misalnya universitas, varia, vokal, dan kata-kata yang baru muncul setelah ejaan Melindo itu disebut sebagai bahasa atau kata asing. Nah, kalau sekarang ini kita sebut dengan serapan ya, kata yang diadaptasi dari bahasa lain dan diresmikan menjadi bahasa Indonesia. Nah, setelah itu ada ejaan baru bahasa Indonesia tahun 1967. Nah, kita lihat apa yang berubah pada tahun 1967. Nah, tapi ini diresmikannya ini dibahas di dalam seminar sastra tahun 1968. Nah, inilah bentuk konsep ejaan ini, antara lain itu ada 6 vokal ya yang ditambahkan A, I, U, E, O, dan E pepet
ya. EPP dan Etaling. Nah, kalau dulu itu masih menyebutnya dan belum diresmikan dalam tata cara penulisannya, ya. Nah, dua, ada diftong tetap. Yang ketiga, di dan ke dibedakan antara preposisi dan imbuhan. Contoh, surat itu ditulisnya di rumah. Jadi di situ sudah ada perbedaan kata dia. Di berfungsi sebagai preposisi dan di berfungsi sebagai imbuhan. Misalnya yang mana dikatakan sebagai imbuhan. Misalnya kata ditulisnya itu adalah imbuhan, sedangkan preposisi adalah kata depan yang bisa menunjukkan kata tempat, yakni di rumah. Kalau imbuhan ditulisnya, ya. Imbuhan itu masuk di awalan, akhiran dan sisipan di tengah. Itu namanya imbuhan. Nah, kalau dia di depan itu ada kata di yang bisa berfungsi sebagai imbuhan di depan kata. Nah, yang keempat, kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung, ya. Kalau sebelumnya kata ulang itu menggunakan angka 2. Nah, pada tahun 1967 ini sudah ditata bahwa kata ulang itu seharusnya ditulis dengan menggunakan tanda hubung 2 kali. Misalnya kupu, kupu. Kupu tanda hubung lalu ditulis lagi katanya yang berulang. Nah, itu perbedaannya di tahun 1967. Nah, nomor 5, kita mengenai istilah asing, misalnya guerrilla Spanyol diubah menjadi gerilya, ya. Guerrilla diubah jadi gerilya. Coup d'etat itu berubah jadi kudeta, ekstra dan ekstra. Jadi ada yang berubah di situ, seperti kata ekstra, ya, XT. Nah, itu kita sudah mengadaptasi, menyesuaikan lidah Indonesia. Jadi kita punya KS penulisannya sudah beda, yang dari bahasa Inggris penulisannya ekstra. Nah, kita sesuaikan dengan lidah Indonesia seperti dalam penulisannya juga. Nah, itu yang berubah di ejaan tahun 1967. Nah, kita masuk di ejaan yang disempurnakan. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini ada berapa yang diatur, ya. Pemakaian huruf F, V, Z, Q, X ini mulai diresmikan secara tertulis, ya, oleh Bapak Presiden Soeharto pada tahun 1900, kalau bukan 70, 72. Nah, yang kedua, pemakaian huruf kapital dan huruf miring ini yang diresmikan tata cara penggunaannya. Nah, adik-adik bisa lihat selengkapnya di ejaan yang disempurnakan karena dia sudah punya buku pedoman. Pada bagian ketiga, pemakaian kata dasar berimbuhan bentulang gabungan kata sampai pada pengenggalan itu sudah diresmikan juga. Tata cara penulisan unsur serapan juga sudah diatur sedemikian rupa dalam ejaan yang disempurnakan, sampai pada penggunaan tanda baca. Antara lain itu ada tanda titik, koma, titik 2, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, elipsis, tanda petik, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau adik-adik nanti saya cantumkan di link deskripsi ejaan yang disempurnakan, tapi sekarang ada yang terbaru yang di SK-kan pada tahun 2015 dan sampai sekarang kita pakai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ini peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 yang ditandatangani oleh Menteri saat itu Bapak Anies Baswedan, ya. Coba kita baca apa pertimbangan perlunya menetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Itu menimbang
di bagian A itu karena kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni. Nah, oleh karena itu penggunaan bahasa dalam beragam ranah pemakaian baik secara lisan maupun tulisan itu semakin luas ya. Karena luasnya perkembangan ini, bahasa itu perlu menyesuaikan. Nah, standarisasinya melalui pedoman ini. Nah, timbangan yang kedua, kenapa perlunya ditetapkan pedoman umum ini untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, perlu menyempurnakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, sebagaimana pertimbangan yang dimaksud pada huruf A dan B, perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi ini landasan hadirnya peraturan umum bahasa Indonesia ini. Ini ada keluaran penulisan ya, PUE